cek dulu guys, cek 1 2 3 dulu yuk. Ada suara interaksi dari bangsa-bangsa kodok. Bener enggak? Waalaikumsalam. Bener enggak suaranya? Belum masuk itu. Udah masuk? Belum. Oh iya. Lawe. Masuk. Cek. Halo, cara sanggup gila ribut. Cek. Telat masuknya berarti. Cek. Cuk. Oke guys, suaranya gimana? Gayanya kayak youtuber gede gitu ya. Wis gitu. Wis gitu. Pot emang buturen yo. Buturen. Ada suara interaksi apa gitu. Ini towernya di sini. Suaranya gimana? Aman. Ya wis Ki. Kok ana Ki? Kok podcast ngono masih dhisik. Aku jadi kameramen. Piye podcast apa ini? Sana sih. Selamat malam semuanya. Halo Besti. Halo. Belum tidur semua ini pasti. Maklum guys, bapak-bapak gabut terus tiap malam, nggak bisa tidur. Yang satu drone-nya hilang. Ini. Kan podcastnya masih biar iki ya. Iki udah dibahas. Manane bagi loro. Hostess. Iya. Pemandangannya background-nya api kok. Salam. Tuh ada yang tanya kenapa bisa hilang Mas Iki? Panjang. Nanti diceritain sama Bang Yudi. Kalian bisa dengerin, ntar bisa nyimak. Tadi banyak anak kecil. Jadi tuh Mas itu ya kasihan banget tuh. Kalian bisa lihat thumbnailnya kan lagi merenungi nasib. Agar guys. Dari 2 jam yang lalu tuh kayak gitu ngalamun. Kasihan guys. Kasihan. Tunggu aja ntar bagaimana cerita dari Bang Yudi dan solusinya. Drone siapa yang hilang Mas Iki? Bang Yudi kak. Bang Yudi hilang drone-nya? Iya hilang. Gara-gara boma lagi. Ini Bang Yudi main jalop drone hilang juga ding. Tukang main do hadir ini malah gagal ini. Waalaikumsalam. Tukang main do hadir ya. Yuk, silakan cerita kamu sebagai host saya. Aku di sini aja. Oke guys, selamat malam semuanya. Pada belum tidur ya. Jadi malam ini jam 10. Sebenarnya tadi mau live-nya mau jam 9 teman-teman. Harus udute lo. Aku ngebolong ngomong bolong meneh wingi bolong. Karena tadi masih pijet. Ini 1 jam lebih ya mau pijet ya. Oh. Karena nggak ada bantal, akhirnya kain tak lembit-lembit jadi bantal. Ya, oke lah. Selamat malam Kak Darwiti. Matur nuwun. Ayo dimulai kok. Oke, kita mulai podcast gabut bapak-bapak ini teman-teman. Bapak tenang kalian. Iya, karena ini udah jam 10.20 menit. Masih sore sebenarnya. Iya, sore. Iya. Mulai dari pertanyaan sesuai judul. Ini. Kalau dari thumbnail sih dilihat kalian bisa tahu lah ya ekspresinya. Bilangkan barangnya paling suka ya. Kalau
dari judul ya, kita tanya langsung sama Bang Pelaku Yudi. ya? Mm-mm. Tersangka. Kenapa Bang Yudi tadi bisa hilang? Ceritanya. Wah, ceritanya panjang, guys. Di pandangnya kan ada cerita nih. Hah? Mulai dari sebelum hilang Ceritanya sampai lagi jalan-jalan nih naik mobil Mm. bertiga. Aku Dewo Buma. Mm-mm. Terus wah lewat lembah itu bagus banget ya kan. Lembah bagus, ada sawah tampak siringnya. Wah tertarik dong buat nyalain drone ya kan. Buat nyalain drone tertarik, wes tak siap no prepare, pasang baling-baling, cek baterai oke semua ya kan. 80% lah baterai. Pokoknya oke lah intinya oke. Perjalanan naik tuh. Sampai kan 2 baterai ya. Pokoknya udah jauh. Baterai pertama balik lagi. Baterai kedua aku nerbangin lagi kan, istirahat dulu 10 menit. Capek lah panas ya kan. Dronku ke panas, gampang panas. Perlu napas buatan aja. Gampang panas. Nunggu 10 menit baru tak terbangin lagi. Pakai baterai kedua. Hilang guys. Hilang gak tahu kemana. Gak balik-balik. Terus ya aku bangun akhirnya. Mimpi ini. Wah, cuma mimpi tuh aku. Alhamdulillah. Drone hilang ke mimpi ya. Tadi sebenarnya aku sorenya nonton ini live TikTok kan ada yang jual-jual drone kan di GI itu kan. Gue pengen. Ketiduran, lu masih nyalain. Ini kan. Ketiduran. Aku juga turut prihatin. Mimpinya nginin drone 2 kali aku mimpinya drone terus anjir. Tadi kita ini ya kaget bangun-bangun langsung bilang drone-nya hilang. Hilang mana Mas? 2 kali aku ngimpi. Tiba ngimpi toh, iya ngimpi guys. Jadi tadi Bang Yudi ini tidurnya paling awal, nggak tahu ketiduran atau gimana. Ketiduran. Saingan sama suara alam kodok. Nonton live aku tadi, nonton live yang jualan drone. Tiduran. Gak kelu. Udah kopinya udah dibikinin tadi, malah ditinggal tidur. Disisain ampas stok weh. Bangun. Kopi bang kan. Kopinya ampas doang campur air aqua. Alah. Jadi gila itu. Iya itu. Dibaca terserah kamu lah. Oh iya. Dibaca. Berarti intinya itu bunga tidur Bang gitu. Bunga tidur. Tadi kan habis ke pasar kan bertiga. Iya itu. Ngimpi. Namanya ngimpinya malah nerbangin drone. Iya, karena pengen drone. Belum Keturutan akhirnya ke bawah ngimpi. Sebenarnya udah keturutan. Cuman kalau yang buat versi buat usaha tuh kayaknya biar lebih jaraknya itu lebih mumpuni lah. Iya. Itu belum. Kalau yang memang kepengenan belum sih. Karena lagi banyak kebutuhan, guys. Waalaikumsalam semuanya, malam selamat menyimak guys. Ini lagi gabut apa ya? Ya kita Kentir. lah ngobrol-ngobrol santai. Kok. Jadi ini tadi apa? Ya kenapa prank? Iya kena prank pas maghrib ya tidurnya. Enggak, jam 7 tuh. Jam 7. Bisa aku tidur. Ini Bomal pijet lah. Bomal pijet aku ngeliatin live streaming. Malam Kak Darwiti, malam semuanya. Bang Yudi kalau tidur sangu duit bang, siapa tahu mimpi mlebu warung nggak gue duit. boleh masuk akal tuh. Masuk akal. Iya. Masuk akal. Boleh. Siapa tahu lagi jalan-jalan ke toko drone bisa kredit buat DP dulu kan. Iya. Pintar juga ya. Bener tapi tuh kan Mas Yudi punya banyak stok cerita mimpi. Coba cerita lagi yang lebih seru. Nah, nggak ada, aku jarang mimpi. Ada banyak. Jarang. Kemarin doang yang drone 1 tuh ditabrakin kamu itu. Ambil kopi. Main drone nabrakin. Untung mimpi kan. Walah. Bagus tuh kemarin. Pinjem mas, pinjem. 12 aja.
Kira beneran bro. Hilang beneran kok. Emang hilang beneran guys. Hilang. Cuman ya dalam mimpi. Ngilangin di dalam mimpi. Jadi suasana kalau malam gabut itu ya gini. Otaknya error Ya, semua. mau live jam 9. Bumal tidur di rumah Asar aja biar dicepuin Asar lagi. Iya betul. Setuju ya. Bang Bumal guyune banter-banter dikira tetangganya Asar kesurupan ntar. Apa nih? Guyunya banter-banter. Iya bantu banget suaranya lu. Masa sih? Hmm. Gak apa-apa. biar Iya, aku unik-unik. emang. Maksudnya kita ngomong ini kedengeran semua. Iya, denger. Aku udah ikut kepikiran nih. Semua warga pasukan berdaster mikirin Mas Yudi loh. Gak usah dipikir dia kalau udah tua begini. Nek drone terbang dikasih tali kayak layangan takut hilang. Nah iya harusnya seperti itu kayak tali pancing gitu kan. 300 meter ya talinya ya. Oh iya, Bang Yu tadi kan banyak yang komentar tentang ini lagi sih, Asar. Apa tuh? Kenapa? Hah? Tentang Asar maksudnya banyak yang ngasih masukan dan saran. Banyak Apa? kan tadi di komentar-komentar. Mungkin kedepannya kita bisa lebih banyak ngajarin tentang tata krama, Iya. ya kan. Ah, udah. Tadi udah Udah beberapa kali kayak pelan-pelan. nggak cuman sekali 2 kali ya. Iya. Udah kita sering ngajarin. Buat manggil kita ya bukan kita mau dihormati, tapi namanya anak lebih muda. Ya benar sih banyak yang komentar, ada yang bang jangan manggilnya jangan boleh kamu tapi om ya. Udah aku nasihatin dan udah mau manggilnya om ya kan, sekarang udah manggilnya om. Terus ini sebenarnya ini dari aku sendiri juga ya. Kalau kita kemana-mana pergi jangan selalu dia ngikut gitu loh, karena aktivitas dia bukan aktivitas kita. Iya benar. Nah jadi aktivitas dia itu ya main dengan teman-temannya gitu, jangan selalu ngikutin kita mau ke laundry mau kemana itu, karena apa, biar nanti nggak ada perubahan sifat, nggak ada perubahan karakter. Kalau menurut aku sih begitu. Iya. Kemarin sore monolognya juga kan agak susah juga, kasihan ya kan. Dan apa ya pasar malam itu di mana sih aku juga nggak tahu. Pasar malam itu aku juga nggak tahu. Sebenarnya kalau menurut aku gini ya, mungkin karena si Asar itu kan nggak ada sosok ibu, Nah, nggak ada sosok ibu, terus kedatangan kita ya senangnya luar biasa karena ada merasa bagi dia tuh kita ini kakaknya, saudara-saudaranya yang peduli dengan dia. Kalau buat pasar malam dia pengen, mungkin selama ini menurut aku ya belum pernah ngeliat, ya mungkin ngeliat juga jarang, satu sekali atau berapa itu ya diturutin nggak apa-apa lah, tapi kalau buat minta yang macam-macam ya jangan gitu. kemarin aku bingung ada pasar malam di mana aku nggak ada infonya kok. Nah, kalau ada di sini, tapi kalau adanya di jauh ya nggak usah gitu loh. Kelihatannya di Kepung. Kepung ya. Kepung yang pasar tadi kan. Pasar malam itu kayak ini loh, kayak seperti ada wahana Dermawan ngedeputan, mungkin dia pengen kayak gitu. Kalau menurut aku sih kalau yang hal seperti itu ya sesekali aja, tapi kita juga harus kontrol. Nggak harus nanti dia minta ini minta itu, om mau ini. Emang sebenarnya sih kalau aku lihat ya, dia itu nggak pernah mau minta, kecuali lapar. Iya benar. Kecuali lapar, wajar kalau lapar, apalagi Asar badannya gemuk ya kan, pasti lapar, gampang lapar. Sampai ada soalnya. Iya, aku juga kalau gampang lapar ya bingung kan. Kalau ya aku sendiri sama mama main ke tempat orang atau main sama orang, lapar kita sendiri nggak megang duit, bingung nahan laparnya gitu. Kalau menurut aku kalau minta barang dia nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau buat makan, iya nggak makan iya. Karena ya nggak apa-apa lah kalau buat makan ya, karena kan memang lapar. Kita bisa ngelihat dia ya di rumah aja kadang suka nggak makan gitu kan. Pagi itu nggak pernah sarapan. Pagi nggak mau sarapan. Enggak sarapan. Iya pagi memang nggak mau sarapan, bukan nggak pernah. Bapaknya sebenarnya udah masak, tiap pagi pasti mau masak. Tapi memang nggak mau sarapan, makannya siang setelah pulang sekolah. Tuh, mungkin kalau siang pulang sekolah, terus maghrib kita ajak pergi, ya udah pasti lapar, kan karena belum makan malam gitu loh. Karena kita kan kebiasaannya kan jarang makan. Iya, Kan. kalau kita jarang makan. Kalau buat minta barang, selama ini sih nggak pernah buat minta sama kita ya. Kalau buat pergi makan ya dia ngikut sih, nggak minta sih nggak, cuman ngikut.
ya kan? Sebenarnya nggak ngikut pun pasti kita bungkusin gitu. Cuman ya buat menghindari hal-hal manja sebenarnya. Jadi biar nggak nanti setelah lepas kita pulang dari sini ada perubahan karakter, ya kan? Sama bapaknya nggak bisa nurutin, jadi nanti marah. Itu ada sisi positifnya sebenarnya buat mendidiknya. Tapi ya nggak bisa secara jebret gitu, kita harus pelan-pelan. Pelan-pelan caranya. Jadi kan Iya. nggak semua yang kita arahin kan masuk konten kan. Iya. Di balik layar kan kita juga Iya, semua kita nggak kadang ngajarin nggak harus terus. kita kontenin. Kayak tadi yang mau minta gelas sama kamu kan, ini minta minum kopi, minum air putih, minta gelas ya. Iya. Kan udah aneh dong, jangan minta, ambil sendiri. Ambil sendiri, belajar ambil sendiri. Makan nggak apa-apa lah, kasihan baru kali ini dia merasa makan. Iya betul. Iya. Iya, kalau itu aku nggak masalah. Yang penting yang tutur kata aja sih. Kalau tutur kata sebenarnya sopan. Nah itu sopan. Cuman ya kamu aja manggilnya kamu kan. Tapi sekarang udah om kok manggilnya. Udah om. Terus kalau menurut aku gini, wayahe belajar. Nggak wayahe belajar nongkrong sama kita enggak. Mau belajar di sini mungkin dia merasa kita ini sebagai figur saudara loh. Yang aku rasa gitu. Makanya aku amatin 2 hari ini aku amatin terus apa namanya psikologinya si Asar kan. Bukannya dia ngelunjak atau membajuk, tapi karena memang dia nggak ada faktor ibu. Karena aku pernah ngalamin masa-masa kayak Asar. Cuman aku dulu udah kelas 6 ditinggal ibu kan. Ya nggak ada sosok ibu ya gimana ya Pi. Jadi ya ngikutin pergaulan di luar gitu loh. Tapi kalau buat sopan anaknya sopan. Cuma unggah-ungguhnya yang agak kurang. Ya. Harus yang kita arahin terus. Biasakan kalau mau pergi atau baru datang ucap salam dan salim cium tangan pada yang lebih tua. Ya, secara itu pelan-pelan lah. Kadang kita juga suka lupa ya kan. Suka lupa. Tapi kan perginya kita juga nggak jauh gitu. Kecuali kayak kemarin datang Cabolang tuh sebenarnya harus cium tangan. Tapi sering juga kadang cium tangan ya. Iya, cium tangan. Sering cium tangan kok dia. Cuman kan kadang kan nggak masuk Iya, konten. nggak masuk konten. Jadi Dia banyak cium yang tangan belum kok. tahu. Orang kita datang aja pertama cium tangan ya. Iya. Cium tangan. Terus seneng banget dia. Seneng banget. Makanya kalau langsung kita arahin yang agak tajam-tajam, mentalnya kena Iya, nantinya. takutnya kan gitu. Tidur bareng-bareng. Iya, ada tikus guys. Ngeri aku. Iya, dia tuh pengennya tidur bareng sama kita. Cuman ya enggak. Kayak kemarin gini. Kan aku denger yang pas lagi Omi pengen diantar pakai si putih ya. Putih. Ya kan. Aku bilang jangan, kamu naik sekolah pakai motor aja, diantar sama Om Miki pakai motor. Karena apa? Buat melatih biar nggak manja gitu. Iya. Sebenarnya secara psikologi dia tuh pengen gitu loh. Selama ini ya belum pernah, dulu mungkin sering diejek sama teman-temannya gitu. Tapi kalau garis besar dia itu anaknya baik, sopan, kalem, nggak seperti yang sering udah beberapa kali kita temuin lah. Ada Mas Agus saja. Ada Mas Agus. Lama lagi ronda ya ini. Mas Agus. Lagi serius. Lagi serius ini. Ngajak bercanda. Ini lagi serius loh ini ya. Obrolan malam bapak-bapak kalau gabut itu kalau serius ya ngeri guys. Disimak guys, lama-lama obrolannya ke bawah guys. Oh, Bawahan. iya, bawahan itu bawahnya sapu. Iya ke bawah tuh. Musiknya di luar rame tuh. Iya itu konser, untuk konser ini underground. Emang backsound Backsound. Soundtrack. Gayane mic baru. Kan? Langsung disindir gayane mic baru tapi di KPR. Udah lunas belum? Itu aja sih kalau menurut aku. Jadi jangan dimanja dalam hal materi lah. Ya, tapi kalau buat sopannya garis besarnya dia sopan lah. Cuman butuh arahan lagi. Kalau yang selama ini kena temuin kan, ya sudah kemarin-kemarin. Iya. Ya kan, ya bisa penonton yang bisa menilai sendiri, bukan membandingkan, tapi menilai sendiri. Jauh
karakter Aksar sama karakter yang kemarin-kemarin kita temuin itu beda lah, ya kan. Ini dia sopan, cuman ya butuh arahan karena buat attitude-nya aja sedikit. Terus tadi kan besok kan nggak sekolah tuh, mau asal apa sih? Nggak jadi katanya. Nggak jadi. Suruh masuk. Dari gurunya kan, tadinya Iya. diliburin. Gurunya kemarin itu bilang, Asar kalau rumahnya udah mulai dibangun, ntar libur dulu nggak apa-apa. Kasih tahu gitu gurunya. Kalau Kok ada kegiatan. bisa libur gitu dulu gitu? Ya nggak tahu. Tapi gini Ki, nanti dipastikan lagi dengan dikontenin. Berarti biar ada penjelasan, nanti nggak disangkanya. Oh ini loh, banyak Mas Agus, habis ini aku live guys, OTW jemput Pak D tukang. Wih mantap. Siap. Pak D misu. Langsung kemari aja pada misu nggak? Iya. Hah? Nggak tahu. Kayaknya ke gua dulu apa kesini. Mending langsung kemari, Cak. Iya. Istirahat paginya enak. Pak Bos. Oh bentar ya guys ya. Ini podcastnya agak sedikit-sedikit terganggu, mohon maaf ya Pak Bos. Mungkin ini dari teman-teman yang nonton barangkali ada saran, masukan Iya, ke betul. depannya. Karena kita kan di sini masih lumayan lama kan. Lumayan lama, Mungkin bisa bulan setengah. Ini harus gini, harus gini. harus gimana. Kalian bisa typing aja. Waalaikumsalam semuanya. Mereka capek, habis itu istirahat dulu. Tempat situ kurang untuk istirahat. Oke. Pertanyaannya, kasih contoh ke Asar. Kasih contoh ke Asar. Kalau contoh ke Asar sih sebenarnya sudah, cuman ya pas ini kebanyakan nggak masuk konten, nggak di balik layar. Pelan-pelan. Tanya-tanya masalah Rahma. Ini kan gratis, cuman untuk bulanannya kan tanya katanya sebulan 100 paling 50. Ya biasanya uang kas. Uang kas kan pesantren kita makan juga toh. Tapi itu kayaknya nggak diharuskan deh kalau yang ini. Kayaknya sih. Kalau yang ada dana ya ngasih, kalau nggak ada ya mungkin nggak ngasih nggak apa-apa. Tapi namanya kebanyakan orang tua pasti ngasih toh. Atau mulai tangan kiri udah lama ini guys. Mas aku saja. Ngopi. Ini lagi bikin kopi yang panas. Bikin kopi panas lagi. Ini mantap. Podcastnya tuh sampai jam 12. Emang jam berapa sekarang? 10. Wah, bener kok. Maklumlah lingkungan juga akan mendidik Asar. Nah, iya. Betul banget. Pergaulan. Menurutku adik Asar jangan terlalu dimanja, diperlakukan sewajarnya aja. Iya, udah Kak Alvin. Iya, kita udah usahakan seperti itu. Pelan-pelan semuanya. Tapi dalam artian bukan dimanja ini ya, kasih sayang ya. Dimanja minta apa-apa selalu diturutin enggak. Kita enggak. Kita belajar dari yang kemarin-kemarin lah. Jadi setiap perjalanan itu seharusnya kita bisa oh iya, buat pembelajaran lalu diterapkan di misi-misi berikutnya. Tapi kalau buat manja sayangnya, buat manja ya kita kebersamaannya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ada minta beli ini, belikan ini elektronik dan sebagainya. Kalau menurut aku ya jangan dulu lah. Jangan dulu, karena apa? Mendidik mental itu yang udah-udah ya kita bisa lihat sendiri lah kemarin kan. Nanti kadang menjujak, kadang jadi ini kan. Udah dibeli ini kata minta yang ini gitu kan. Iya. Ini kan udah dimin dulu. Kalaupun nanti apalagi sempet terlontar bomal, nanti kalau ada yang sunat mau belikan sepeda listrik sama handphone, ya kan? Itu nanti aja ya kan? Nanti itu aja, biarin aja itu, biar nanti itu buat motivasi biar dia mau semangat sunat sama sekolah, ya kan, sepeda listriknya. Itu aja sih. Tapi kalau yang buat membelikan
Yang lain-lain ini itu jangan ini. Tapi kalau perlengkapan sekolah kan udah ada yang belikan kan. Udah. Ya, itu kalau makan sambil berdiri sama duduk itu pelan-pelan. Soalnya Iya. Karakter itu kebiasaan. iya, soalnya di sana tuh nggak ada meja makan, nggak ada. Iya. Langsung lesehan. Emang makannya sambil berdiri mau? Ya kadang kan iya, ambil sambil makan sambil berduduk. Ah itu juga kita kadang suka begitu Ya. kok ya kan. Kadang banyak manusia kita juga seperti itu, kadang lagi ngambil nyemilin ya kan. ya, Kadang sadar, suka kayak kan. gitu ya, memang sih harus diarahkan yang benar, tapi sekiranya itu suatu masih batas-batas wajar ya dimaklumin, jangan sampai jadi satu permasalahan gitu. Yang paling inti ya sopan santunnya aja sih, ibaratnya bukan sopan santun apa, lebih itu sama orang tua lah, kayak yang lebih tua. Kalau buat ngarahin karakter kebiasaan memang agak lama kebiasaan itu lama. Pulang malah aku makan sambil lari. Nasar jangan dituruti banget mas, dan biarin Nasar main sama teman-temannya. Iya, itu aku setuju. Kalian pulang kasihan Nasar ntar ngedrop kalau kalian pulang. Iya. Iya benar. Setelah yang dikhawatirkan gini loh. Setelah kita pergi, otomatis kan kita nggak mungkin kesini-sini terus toh, ya kan. Kalau Cabolang, Dewo, kamu masih bisa main silaturahmi kemari. Kalau kita ya sewaktu-waktu aja kalau pas lagi ke Kediri, dan itu juga pasti ada rasa kehilangan, apalagi kehilangannya begitu tiba-tiba, jebret. Kita pulang. Dah dia kesepian, nggak kuat mental, ngedrop loh. Kayak yang kemarin si Jamal kan. Iya. Lagi seneng-senengnya lagi klub-klubnya. Kita pulang ya kan. Nah, untung aja masih ada sama. Iya, jadi masih bisa beradaptasi. Karena mental tadi. Karena mental. Nah itulah yang ditakutkan. Jadi biar tetap dia main sama. Kayak tadi kan kita mau beli sayur ya, kan mau ikut, ya kan? Enggak, kamu nggak ikut, kamu di rumah, kamu main sama teman-temanmu, kan? Kita mau belanja sayur. Akhirnya ya om, kan? Akhirnya nggak ngikut, ya kan? Lebih baik prioritas pembangunan dulu, masalah belian ini dulu. Iya, setuju aku. Nasar kasih tahu gimana caranya orang yang tahu berterima kasih. Siap. Nanti pelan-pelan berurutan. Enggak langsung brek gitu, nanti apa berpikirnya dia kok motoriknya. Karena usia Asar itu baru 4 tahun. Walaupun 4 tahun, 10 tahun kelas 4 ya kan. Itu mentalnya juga lagi terbentuk ya kan, jadi harus pelan-pelan. Nasihat ini juga harus pelan-pelan, sambil ngomong, nggak langsung ini jebret, jangan. Intinya karena nggak ada sosok ibu selama ini kalau menurut aku sih, terus sama terbentuk dengan ya lingkungan main, ya akhirnya ya begitu. Tapi kalau buat sopan ya kembali lagi tadi, anaknya sopan ya, cuman ya itu kalau habis dikasih apa bilang terima kasih itu ya, kita arahkan ke situ. Tapi juga kadang bilang emang ya kalau di apa makasih om gitu. Iya makasih om. Ya tadi tak belikan teh itu pulang sekolah jemput tadi itu juga. Tadi belikan roti makanan, aku belikan roti sama Iki tuh. Kopi. Iya. Kasih. Makasih. Cuman dia ngomongnya pelan kadang suaranya. Kasih. Waalaikumsalam. Makasih kok. Gila itu kopi apa banyak banget. Pokoknya harus habis. Bisa sampai besok pagi tuh. Iya, makanya kan ini guys. Ada kamera dulu. Kita podcast kopinya segini ini harus habis. Ini harus habis. Ya kan? Cuma ngecor jaran gue. Lagi orang gue kok. Lagi orang. Lagi ini. Iya bener Kak Elis, sambil jalan pelan-pelan ntar. Karena ya wajar umur segitu kan anak-anak namanya. Jadi ntar mungkin banyak yang nggak masuk konten tapi udah kita Iya, nggak harus selalu kita kontenin tentang
ininya asal karena kan ada konten-konten lain. Intinya tetap kita arahkan kok, kita Kopi arahkan. tanpa rokok ngecek loh. Mas Agus kok tapi Iya. ngecek. Angel wis angel. Jatah durenmu ora dipangan bomal jare. Ora kesini-sini kelamaan, pangane jatah duren. Duren gede lho semuanya lho. Wijine cilik banget wis. Di sini cilik banget rasanya anjay. Pokoknya endol mat gendol wis. Kalau Mas ya gini, seumpama dia lagi dinasehatin kontenin, nanti netizen tanggapannya beda lagi. Iya, Iya. kasihan. 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 Ada yang namanya nanti bully itu enggak sekedar cuman kita kalimat. Dia itu nonton YouTube kita loh, Asar. Iya. Asar itu nonton YouTube kita. Kita mau ke sini dia tahu karena apa? Nonton live, nonton kita, bacain komentar ya kan. Di situ juga takutnya kan menjadi tekanan gitu. Kalau sampai ada kalimat-kalimat yang kurang menurut dia kurang enak ya kan. Kalau menurut kita kan namanya pemikiran orang dewasa dengan pemikiran anak-anak kan agak beda ya kan. Kalau buat nasihatin kita nasihatin kok. Enggak diem. Kita arahkan. Nih, jangan sampai Asar kayak Akmal gara-gara pengen deket sama tim CAA lupa sekolah dan nggak mau dibilangin sekolah Oh, itu enggak. penting. Nah, Dia itu rajin. Justru itu pagi-pagi ya. Nih, ini pelakunya, guys. Ini pelakunya nih. Janji mau nganterin ya? iya, Mau nganterin. Dia tidur. guys. Asar udah. Asarnya aku selama di sini dia jam 5 jam setengah 6 udah bangun ya. Iya. Udah Jam 5 kan udah bangun, udah mandi, udah pakai celana sekolah, baju sekolah lah ini. Itu memang seringnya seperti itu karena pagi kan. Kadang motor bapaknya takutnya mogok, jadi dia jalan. Nah, dia rajin kalau buat sekolah. Iki janji mau nganterin. Pagi-pagi tak tidur. Aku kerungu. Wah, untung gue ya. Untung gue kasihan kamu kan baru tidur ya kan. Akhirnya dianterin bapaknya berangkat. Jadi pulangnya baru dijemput Iki. Kalau buat sekolah dia rajin. Bahkan mungkin nanti kalaupun Asar lagi pembangunan ke sekolah, itu kan gurunya udah berpesan ya. Iya. Gurunya udah berpesan kalau pembangunan dimulai kamu boleh libur katanya. Jadi tapi bukan libur berarti lama ya kan, mungkin 1-2 gitu kan. Nah, Mungkin tanggapan gurunya sehari jadi kali ya kan. iya. Taunya kayak beda rumah yang di TV sehari jadi, makanya boleh libur. Makanya nanti kita ngobrol sama gurunya. Ya mungkin sewaktu-waktu aja Bu, kalau liburnya ya pas ini aja kalau kita butuhkan, kalau enggak ya tetap sekolah, harus sekolah kok. Karena ini bukan sehari 2 hari, tapi bisa sebulan kita bangun. Alhamdulillah drone hilang, habis ini nggak berhenti di jalan. Siapa? Mas Agus saja. Cius judulnya itu, iya. Pertama kita bahas drone nih, Mas. Bahas drone. Ya, namanya konten kreator ya. Judul-judul ya cukup pemanis saja kan. Ya memang ya, faktanya kalau nyimak dari pertama ya memang judulnya bahas drone kok. Lama-lama bahasnya kasar. Iya. Ntar bahas apa ya di sini ya? Muter lagi. Nah, itu. Karena itu di sini nyimak kok. Ada lah, masih nonton tak? Masih, dia nggak boleh di komen. Di komen lagi. Waalaikumsalam. Ada yang tanya tuh, kok bisa hilang Ki? Tadi udah, Bang Yudi udah Jelasin. jelasin di awal. Mau jelasin lagi Kak Bang Yudi? Ini nonton dari awal lagi. Nah ini Kak Cilacap. Asar nonton YouTube pakai apa? Nah, Ada handphone kadang temen ya. Tapi kadar, handphonenya kayak Magicom. ya. Apa tuh? Ya kayak Magicom ngecas terus kan. Iya dicasin, nggak lepas. Jadi Asar itu ada handphone Samsung lama, jadul, tapi kondisinya udah kayak gitu. Kadang pinjem HP Temennya. teman-temannya. Yang buat ada nonton. paketan. Sedang tethering, ya kan? Bang Yudi boleh itu coba antar sekolah pakai motor legend. Nah, Nggak berani aku. wah nggak berani guys. Bang Yudi. Remnya pakai kaki ngeri. Yo, enggak bisa remnya, pakai rem bawah bisa. Ya, cuman ya itu oglek-oglek. Ngeri ya. Protol setangnya copot, bingung aku kan. Nganterin juga jangan tiap hari biar ayah Asar yang nganterin sekali Iya boleh. betul. Iya. Betul. Ini aku
ini tadi kan suruh nganterin besok. Tak bilangin ayah dulu nggak apa-apa. Tak gituin kan. Preman takut motor. Enggak, aku motor gigi ngeri. Ya masukin giginya. Naiknya nggak bisa aku. Naik nggak bisa. Naik. Maksudnya pas gigi satu kan nanjak ini jalan kan. Ngelorot memburi repot. Gantian dong Bomal yang antar ke sekolah. Sekalian diajari sopan santun. Ini ganti topik aja apa? Hostnya ganti ini. Ganti yang punya channel guys. Masa ganti Yang punya Dewo. channel. Oh ya Dewa ya. Dewo udah gantian. Gantian ayo. Dewo jadi pocong ya. Iya. Tapi temanya drone hilang kok. Enggak apa-apa. Kan emang hilang kan. Yang mana? Aku mau nanya sama Mas Yudi nih. Kita filteran dong. Oke. Alhamdulillah, guys. Ini lempar ki. Selamat malam semuanya, emak-emak. Pak Ini Lurah masih diplomat. ingat enggak? Putus ya. Korek itu. Acarane kayak orang genah ini ya. Cerita setan-setan Mas Bomal. Oke, ini saya mau sedikit cerita. Mau tanya-tanya sama Mas Yudi. Dia kan sudah pernah jadi host ya. Ya nggak tahu di acara TV ya Mas ya. TV ya. Itu dulu tuh perjalanannya gimana Mas? Masalah itu kan sama agak sedikit peka gitu. Ya kalau memang peka ya, aku memang basicnya di paranormal. Saya ngajar di spiritual, ngajar orang-orang yang mau jadi dukun. Jadi memang saya dulu punya padepokan namanya Mbah Yudi, padepokan Mbah Yudi. Ada websitenya, cuman karena zaman dulu aku ada COVID, nggak bayar domain. Oh, jadi domainnya habis, ditutup ya? Ditutup, domainku lumayan kan dulu, sampai jutaan itu. Ditutup. Nah, terus apa ya? Kesini aku kok males. Emang aku kan orangnya gampang bosen gitu. Bosen dalam satu staf. Aku ngajar juga hipnoterapi, hipnosis, terus metafisika modern, metafisika tradisional. Contoh metafisikanya kayak apa Mas? Contoh Mas? Ya kalau yang tradisional ya kayak kejawen. Oh kejawen itu ya. Nah, kayak ilmu prana. Terus kalau yang modern ya pengembangan dari meditasi. Wedus di komen. Apa tuh? Aku nggak bisa baca. Baca? Ya nggak bisa dibaca tak? Kamu baca? Apa tuh? Apa? Settingan kok ditanggap. Hipnoterapi. Tapi kayak hipnosis, aku hipnosis. Mungkin bisa cek profil aku di Facebook, tapi di scroll bawah. Instagram juga ada. Itu pokoknya terakhir aku ngajar 2000 sekarang 2000 berapa? 24. 2022. Itu Desember aku terakhir kalinya konten horor pun terakhir di Desember. Itu pas di Kediri, pas lagi ngajar sekaligus aku konten horor. Oh, sampean lama di Kediri dulu ya? Kediri, Gresik. Iya, aku ngajar di Gresik lupa. Di Sekapuk. Kalau dulu event-event ngajar di Jakarta karena padepokan utama itu pindah ke Gresik, guru kan Gresik ya kan. Jadi ya di Gresik. Nah, setelah terhantam Covid, vakum, nggak ada kegiatan mengajar. Terus setelah sudah mulai normal, aku di bulan 2022 itu 3 event kalau nggak salah. Februari, Juni kalau nggak Juli, terus Desember. Nah Desember itu terakhir, sekaligus terakhir konten horor. Ini ada yang tanya nih, waktu di TV beneran apa nggak Bang Yud? Apa settingan? Gitu? Apa? Kalau TV ada entertain ya? Entertain. Tapi kalau buat hal lukis gaibnya, ya sebenarnya gini guys. Yang namanya melukis gaib, hal-hal gaib itu belum tentu pandangan metafisik aku sama Bomal atau sama Iki itu sama. Iya. Aku ngeliat kuntilanak umpamanya. Bomal belum tentu ngeliat kuntilanak. Bisa jadi dia ngeliatnya gondoruo. Nah gitu. Karena itu apa? Dari alam bawah sadar aku sendiri. Dari alam bawah sadar, dari apa yang aku rasakan, apa yang aku visualkan dalam pikiran, itulah yang aku tulis. Oh aku ngerasainnya ini nih, ada sosok ini di depan. Diperkuat lagi dengan imajiner. Dengan penglihatan namanya mata batin lah ibaratnya.
bukan berarti wah itu Itu pas ngelukisnya tuh kayak halusinasi tuh bukan ya Mas? bukan energi. Energi gitu. Energi. Jadi kalau halusinasi kan kayak kita ngelamun, Menghayal gitu ya. menghayal, kita menghayal, itu enggak. Jadi kalau aku gini, ini kalau saya ya masuk satu tempat, ngerasain merinding, Kenapa aku takut? Karena biar terkumpul. Kalau akunya berani, dianya menjauh. Jadi seperti medan magnet ada positif, ada negatif. Iya. Orang ngonten kalau berani, yang namanya berani, hawanya pasti beda. Iya, Bang. Ya. Hawanya nggak ada rasa takut-takutnya. Karena mereka menjauh. Tapi kalau kita bikin setakut mungkin, sungguh-sungguh bisa aja nemenin itu, ya mereka berkumpul, makin mendekat, makin jadi, mereka makin jadi. Nah, ketika aku merasakan ada satu sosok yang kuat, diem sebentar aku renungin, nah muncullah namanya intuisi biasanya kalau yang kita intuisi atau apa itu. Bung, oh gambarannya kok yang pertama keluar kuntilanak. Nah, aku lihat, diem dulu. Oh, gambarnya seperti ini. Nah, itulah yang aku kalau buat melukis kayaknya seperti itu. Yang aku bilang, ini sosoknya ada sosok seperti ini dan harus diceritakan namanya juga. Apa itu? Biasa. Itu datang tuh. Kucing itu. Suara kelinting. Iya. Itu enggak tahu itu. Apa? Siapa Sinten, Mbak? Kang kredit ya? Iya, tukang kredit. Debt collector. Debt collector. Kayak suara jaran. Terus gambaran sampean sosok sang eksplor. Maksudnya sosok sang eksplor? Dengan selama dia terjun di ekspor itu menurut sampean gimana itu? Iya itu real. Itu real. Real yang sang eksplor alamin. Nah, seril dengan yang sang eksplor alamin, ya apa namanya? Yang Cak Bolang ya, aku bilangnya Cak Bolang. Yang Cak Bolang rasakan gitu loh. Yang Cak Bolang merasakan seperti ini, Cak Bolang menceritakannya gitu. Sama dengan aku menceritakannya. Gitu kan. Entertainnya, kalau dia aku entertainnya itu tak lukis. Jadi biar penonton tuh, oh iya sosoknya nggak cuma dicerita. Endingnya ini loh. Aku melihat sosok sebenarnya kan penonton cuma menghayati sosoknya ini. Tapi kalau dengan dilukis, lah ini yang aku lihat seperti ini wujudnya gitu. Walaupun tidak harus sama dengan yang lain. Ini Cak Bolang nih. Malah coba Bang Yudi suruh bakar dupa. Enggak berani dia. Berani tuh. Mana dupanya? Wani piro gitu. Wani piro. Kan. Ya. Iya sih kalau menurut saya eksplor kan idola saya banget. Kalau dupa gini ya, aku di rumah sampai sekarang masih sering bakar buhur, bakar dupa. Ini pernah ada kejadian, ini real. Bukan rekayasa, bukan aku mengada-ngada. Itu saksinya istriku. Sama Angel, anakku yang udah besar. Cuman dia ngelihatnya udah terakhiran. Di samping Mas? Satu? Wah, suara kah? Itu maghrib. Memang aku rutin kalau malam Jumat suka bakar dupa di rumah. Karena buat ya niatku sih cuman buat wangi-wangian ya kan. Pengharum ruangan ya? Pengharum ruangan. Tapi memang udah kebiasaan. Kalau dulu kan udah kebiasaan sering hio, aku buhur sama hio itu selalu aku bakar. Tetanggaku juga pada tahu. Nah, itu tuh pintu nggak aku tutup mal. Ini real, sumpah demi Tuhan. Tuh angin, nggak ada angin loh padahal. Tapi tiba ada angin kayak gumpal, kayak modelnya bola. Buk, ngantem. Tenang aku, nanti aku hampir kayak ngerasa kayak ada darah, kayak muntah darah, tapi nggak keluar darah. Ada darah, kaget. Aku langsung ke belakang, istriku takon keluar, takon metu. Itu zaman-zaman aku sering perang-perang sama dukun lewat Facebook. Biasanya kalau kalau waktu aku di komunitas paranormal ya, kode wae kayak YouTube sebenarnya. Di sini ini nanti ada yang nggak seneng. Kalau di komentar kan ibaratnya haters ya. Kalau sana mainnya kiriman-kiriman, ibaratnya kayak teror-teror. Aku pernah di depan rumah diteror ayam mati, jarum, tak buang tak itu kita ora masalah. Jadi jangan takut seperti hal seperti itu. Itu bukannya kita sombong ya. Kalau kita meyakini kita kena. Tapi kalau kita nggak meyakini kita nggak bakal kena. Itu doang. Terus menurut sampean tuh kalau santet itu? Santet ada. Ada ya? Ada. Menurut saya karena ada. Santet itu terbentuk dari jembatan energi. Contoh begini. Sistem santet itu
banyak terjadi di era-era 90, 70, pokoknya di era 90 ke sana ya. Iya. Di era sekarang sudah modernitas, mungkin pelaku-pelaku santet itu sudah hilang, sudah meninggal, Udah dan modern sebagainya. lagi ya. ya. Karena nggak ada yang mempelajari, Iya. mungkin 1-2 masih ada yang mempelajari. Santet itu ada, itu lewat energi, biasanya jembatan energi. Contoh gini, sebelum santet pasti kita berantem sama orang. Iya, benar. Berantem sama orang, berantem sama orang, terus nanti ada pihak yang nakut-nakut, hati-hati lu nanti ini kepikiran. Awal mula santet itu dari pikiran. Kita takut, ngedon sakit. Nanti datang ke dukun, wah kamu kena santet. Nah, dimainin pakai trik-trik paku. Ya. Itu trik sebenarnya. Sulap ya? Sulap itu Ya, trik. sulap. Sebenarnya penyakitnya dari apa? Dari pikiran. Yang kita merasa trauma, ketakutan yang luar biasa. Nah, itu namanya jembatan. Jembatan energi biar ilmu yang kita kirimkan masuk. Tapi bukan berarti paku. Gitu. Tapi ada salah satu trik yang bahkan disiarkan di TV. Aku pernah bongkar trik-trik itu. Kalau dulu aku kan memang sering bongkar trik-trik dukun. Oh iya. Makanya musuhku banyak. Musuhku banyak karena ya sering bongkar trik-trik paranormal yang tipu-tipu, yang ngeluarin paku lah, yang di rongsen badannya ada paku, itu trik semua. Di rongsen sama dokter badannya ada pakunya 1-2. Trik itu taruh di belakang pakai lem ibon guys, ditempel mesin X-ray. Ya, ini ada pakunya tuh. Lihat aja perbandingan paku di dalam sama di luar kulit, udah kelihatan. Itu trik. Terus keduanya pelet. Pelet ada. Ada. Pelet itu pengasihan guys. Itu bekerja ya ada, sampai sekarang pun masih ada. Termasuk di depanku ini masih ada. Enggak gini. Dibongkar aku malah. Seorang entertain tuh menurut saya itu butuh nggak sih seperti itu? Ya tergantung individunya. Kebutuhan gitu ya. Nah, tergantung kebutuhan individunya. Kalau percaya diri ya nggak usah dibutuhkan toh. Nggak, kalau kita yang percaya diri karena apa? Ya inner beauty kita itu udah keluar sendiri sebenarnya. Nah, ini sama dengan pembahasan dengan aura. Nah, aura itu berubah-ubah guys. Kalian mau buka aura 100 kali, kalau kaliannya stres auranya terbunuh. ya benar. Tapi kalau kalian nggak buka aura tapi kalian happy, kita happy, enjoy, aura kita cerah. Semakin cerah aura kita, dipandang orang pun enak. Nggak usah pakai pelet. Nah, tapi entertain ya banyak yang pakai gituan karena apa? Semakin menguatkan rasa percaya diri. Ya, benar. Nah, rasa percaya dirinya itulah yang inner beauty-nya jadi keluar. Tuh. Jadi kalau kesimpulannya kita melet orang itu gimana sih? Cuma kalau entertain kan hanya untuk Gini, menarik kan, proses gini. Logika ya. Ini logika. Kita ada sisi logika, sisi non logika. Logikanya, kalau kita punya pelet ampuh, pelet itu namanya artis-artis yang berduit. Coba masuk nggak ke kita? Enggak. Karena apa? Nggak sefrekuensi. Tapi kalau yang masih satu level, yang sering kita temuin, sering ajak ngobrol, terus kita, pokoknya intinya kamu perempuan. Ini aku ketemu kamu tiap hari, ajak ngobrol kita dengan wah pokoknya gaya-gaya manis. Lama-lama kena sama kita. Bukan berarti dari peletnya, tapi coba kamu rayu Nikita Mirzani lah, atau kita rayu siapa artis gitu yang gede lah, ya, yang belum ditendang kita belum boro-boro kenal juga nggak bakal mau gitu. Intinya satu frekuensi dalam hal sering bersama. Kalau sering bersama, kita bisa ngomong, inner beauty kita keluar, ya tertarik. Rasa tresno jalaran saka kulino. Nah betul. Sampean cinta sama saya, kita kan sering bareng. Oh iya, tapi saya nggak mau ngasih drone. Buka challenge ditunda terus. Ini saya mau tanya, kan sampean kan dulu kan pelaku supranatural hipnoterapi. Nah terus kalau hipnotis, ini yang jadi dari dulu saya pertanyakan tuh hipnotis. Mas, itu gimana prosesnya? Hipnotis itu semua orang bisa dihipnotis kecuali orang mati. Orang gila pun sebenarnya masih bisa. Ada yang berpendapat orang gila nggak bisa dihipnotis. Orang gila bisa dihipnotis, cuman kadarnya aja. Yang namanya hipnotis itu dia mau menuruti kehendak kita. Itu namanya sudah hipnotis. Contoh gini, Mal, nanti kamu datang ke rumahku ya. Bomal datang, itu sudah terhipnotis, sudah mau menuruti apa yang aku suruh. Itu salah satu
dasarnya. Hipnotis itu dari alam bawah sadar, Mal. Dari alam bawah sadar kita mendirect pikirannya. Nah, pergunaannya juga beda-beda. Ada yang kalau hipnoterapi ya buat pengobatan, hypnoselling ya buat penjualan, nah, hypnobreathing buat kelahiran, hipnoanestesi buat sunat biasanya. Ini modusnya bikin rese itu. Bohong. Coba Doyok bisa dihipnotis nggak? Doyok bisa. Buktinya apa? Yok, kamu jangan ke rumah dulu. Dia nggak pernah ke rumah, ya kan? Ya karena ceritaku diancam, diancam. Nah, itu salah satu bentuk hipnosis. Karena alam bawah sadar ada rasa takut nanti kalau rumahku nggak jadi, ya kan? Intinya hipnotis itu bukan sesuatu yang membuat kita nggak sadar. Jadi hipnotis itu alam sadar kita 2 kali lipat lebih peka. Jadi hipnotis nggak bisa buat kejahatan. Bohong kalau ada orang bilang, bang, motor saya hilang, kena hipnotis orang. Itu kena tipu, guys. Bukan kena hipnotis. Hipnotis, contoh begini. Aku mau, ini Bomal perempuan. Mau saya hipnotis Bomal, buka baju. Tek. Kalau dia bukan, maaf kata, cewek baik-baik ya, pasti mau. Tapi kalau dia cewek baik-baik, protek ya. Ngapain nih orang mau gitu? Nah, pasti itu. Tapi kalau bukan cewek baik-baik, pasti mau buka. Karena apa? Si cewek juga pengen gitu loh. Itulah pada prinsipnya seperti itu. Dia lebih protek. Contoh kita di bis ketemu orang baru duduk di samping, diajak ngobrol, pasti kita protek. Iya. Nah, itu udah salah satu bentuk hipnotis. Aku lihat sih yang di Facebook itu perampokan motor ditepuk pundaknya langsung dikasih itu gimana? Oh, itu gendam. Nah, itu hipnotis sama gendam beda nggak sih? Beda. Hipnotis dan gendam beda. Kalau gendam itu sebenarnya ada kesamaan. Cuman kalau hipnotis itu menggunakan verbal, kata-kata. Jadi menggunakan kata-kata, gendam itu menggunakan energi. Menggunakan energi. Diteruskan dengan kata-kata. Jadi gendam ini nunggu celahnya si Bomal pada kondisi ya mungkin kalau mau paham ikut pelatihan aku lah, ya kan. Tapi di sini aku buka sedikit. Pada kondisi yang namanya trans, di mana kondisi seorang itu sedang kosong. Nah, itu kan ditepuk kaget. Nah, kalau pelaku gendam namanya hal yang sudah terbiasa, ibaratnya profesi, apalagi profesinya sebagai penipu, pasti sudah belajar trik-triknya, sudah belajar teknik-tekniknya. Contoh, menginduksi atau mengagetkan Bomal, shock induksi dengan kagetan. Lagi naik motor, nah ditepuk, ngomongnya bonceng nih kan, tepuk. Kaget dong, tapi nggak sekedar ditepuk, ada interaksi, omongan. Bang, ini. Bomal sudah yakin dengan kita, nyaman. Terbentuklah namanya keyakinan, saling percaya. Dengan obrolan-obrolan, contoh begini. Pasti dan hampir sering terjadi, karena aku juga diperbantukan di kepolisian. Kasus, ini yang aku modus lama ya. Bomal tukang ojek. Aku ngojek, nih Bomal mau jadi targetku nih. Target buat aku ambil motornya. Nah, ngojek, tepok. Lagi pun namanya motor kan konsentrasi toh. Tepok konsentrasi buyar. Aku aja ngomong, Mas, sampai ngojek berapa? Ngojek sehari cuma dapat berapa? 100.000 Mas. Nah, oh, saya ini bisa nggak Mas? Ini kan kita sambil mau nyari kontrakan. Sambil kita cari kontrakan Mas, dapatlah kontrakan. Oh, saya ada kontrakan, kamu ngasih tahu kan? Ada ini loh, yang tetanggaku, namanya ngasih lah, dianterin ke kontrakan. Di perjalanan, apalagi di kontrakan, kita udah nanya ngomong-ngomong ke tukang kontrakan, dah, ojek lagi mau Bomal pulang. Tapi di dalam perjalanan punya perjanjian, itu nggak cuma sekali loh, itu biasanya 2 kali, ada juga yang sekali, tapi kebanyakan 2 kali. Terus, Mas besok mau nggak? Mau lagi nggak? Saya ada kerjaan, sampai daripada ngojek sehari cuma dapat 100, ngecat kamar kontrakanku. Saya bayar 500.000 lah. Sampai selesai nih, cuman sepetak sedikit kok daripada ngojek ya kan. Pasti kamu berpikir, oh iya ya aku ngojek cuma dapat 100.000, ini 500.000 sebentar doang ngecat. Mau dong, deal. Besoknya aku ketemu lagi. Belikan cat ya, modal cat berapa umpamanya ini ya modus 2 hari lah ya, modus 2 hari itu aku kasih Bomal langsung ngecat.
pelaku ini udah tahu target di mana harus mengeksekusi karena sudah profesi. Teng Bomal pas jam setengah 12. Namanya dari pagi suruh ngechat pasti belum makan. Iya. Mas sudah makan siang belum kan? Mau makan enggak kan? Ya boleh Mas kan. Pinjam motornya dong boleh. Karena Bomal udah percaya sama kita, yakin bahwa rumah ini mau dikontrakin. Udah suruh ngechat gitu ya. Suruh ngechat, apalagi disuruh ngechat, lebih memperkuat keyakinan. Itulah namanya diperkuat keyakinan. Jadi perkuat keyakinan pertama, kedua, ketiga. Diperkuat keyakinan ketiga itu dengan suruh ngechat. Yang pertama tadi ngantar kontrakan, ketemu dengan ibu kontrakan. Perkuat pertama, perkuat kedua, ya 2 kali ketemu sih, udah yakin ya kan, mau ngontrak di situ, udah deal ini. Yang ketiga disuruh ngechat, berarti orang ini mau tinggal di sini ya kan? Nah, jam setengah 12, aku pinjam motor, oh iya Mas, lupa, daripada nanti takut di depan ada razia, aku minjem STNK-nya sekalian lah, tahu kena tilang ya kan? Motor di sini. Kita ngobrolnya karena ngobrol udah akrab dong, udah akrab. Bomal nyerahin kunci, sampai jam 1, jam 2, jam 3 nggak balik-balik. 12. Nah. Wah, aku agak hipnotis. Padahal apa? Kena tipu karena rayuan-rayuan. Sama, itu hal-hal itu cuman beda konteks, beda cara. Ada yang sekali tepuk, terus diajak ngobrol. Kebanyakan ada yang dikasih ilmu kebal. Nah, pakai silet itu trik sebenarnya. Nanti kamu jangan nengok pantangannya, jangan nengok ke belakang ya. Pokoknya jangan nengok ke belakang. Motor gondol kabur, ya kan? Atau suruh beli rokok. Nah, terus nggak ada kembalian, Mas minjem duit dulu ke ATM. Terus banyak lagi yang modus ke rumah sakit. Oh iya. Buru-buru keluarganya sakit. Mas tunggu di sini dulu ya. Saya mau bayar resepsionis. Terus tahu-tahu bayar resepsionis, udah masuk pura-pura ke resepsionis. Mas minjem motor dulu Mas. Duitku kurang buat bayar resepsionis karena sudah yakin. Tukang ojeknya juga nggak mungkin ngecek keluarga, ya kan? Duduk di luar nungguin. Tahu-tahu udah kabur, ya kan? Itu banyak seperti itu modus-modus. Aku mau nanya Mas. Yo. Selama sampean terjudi horor, kan lama kan? Udah pernah dapat interaksi yang lebih. Terus sampean percaya nggak kalau pesugihan itu ada nggak? Pesugihan itu ada. Pesugihan ada. Pesugihan itu ada. Sampai sekarang pun ada kan, mungkin tempat-tempat ziarah-ziarah ibaratnya yang ziarah tanda kutip ya. Tanda kutip masih ada. Dan buktinya jadi gini loh. Yang aku bilang, ini agak sedikit di luar konteks. Iya. Jadi keajaiban itu terjadi ketika kita percaya. Kalau kita mempercayai